Jadi ini bisnis yang benar-benar mengandalkan kejujuran hewan ketika kita pelihara dengan baik. Dia juga akan memberikan feedback ke kita luar biasa, Mas. Saya udah membuktikan dalam perjalanan ini ketika saya memperlakukan kambing-kambing saya ini dengan terbaik dan mereka memberikan feedback ke saya juga, Masya Allah, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Ghifari. Biasa rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, keluarga atau mitra saya memanggilnya Agam dengan nama Agam, panggilan akrabnya Agam. Nah, saya di sini selaku owner dari Zara Farm Solo yang berbadan hukum namanya PT Zara Farm Indonesia. Nah, PT Zara Farm Indonesia ini atau Zara Farm Solo letaknya di Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Jadi sejarah awal berdirinya Zara Farm itu awalnya berawal dari saya sebagai sohibul kurban, memang fanatik kambing-kambing jumbo, Mas, awalnya. Berawal dari situ, terus setelah saya lulus kuliah di tahun 2010, lalu saya berkarir di sebuah perusahaan, udah punya penghasilan sendiri, saya mulai kurban memakai uang saya sendiri dari hasil gaji saya. Nah, di situ saya membeli kambing-kambing super, alhamdulillah diberi kemudahan, bisa kurban kambing super, awalnya dari sohibul kurban, Mas. Nah, awalnya dari sohibul kurban sampai pada akhirnya hanya awalnya pengen koleksi aja sih, koleksi kambing-kambing besar. Nanti kita sembelih pada saat Idul Adha. Terus saya bikin akun di media sosial, di Instagram lebih tepatnya, namanya Zara Farm. Zara Farm itu Zara, itu nama anak saya. Saya memisahkan antara dokumentasi Instagram pribadi saya dengan kambing-kambing saya waktu penyembelihan di Idul Adha. Nah, ketika saya dokumentasikan di akun saya yang baru di Zara Farm Solo itu, alhamdulillah, kadarullah nggak tahu-tahu banyak banget orang DM, orang komen, bisa nggak disediakan kambing-kambing super seperti itu, apakah menyediakan. Nah, di situ saya melihat bahwa kambing super atau kambing monster ini memiliki peluang bisnis dan prospek yang bagus. Ini yang menarik, Mas. Jadi saya memang tidak ada sama sekali basic peternakan, baik itu dari silsilah keluarga saya maupun dari basic pendidikan saya. Saya kuliah itu jurusannya Fakultas Hukum. Saya kebetulan kuliah di Fakultas Hukum di salah satu universitas negeri di Solo ini. Lulusan Fakultas Hukum, lalu melanjutkan karir di perbankan, Mas. Saya lama berkarir di perbankan. Dalam perjalanan ini, saya yang bukan terlahir dari Fakultas Peternakan, malah di peternakan sini di Zara Farm dijadikan rujukan untuk magang, untuk praktikum teman-teman dari Fakultas Peternakan maupun dari SMK jurusan peternakan. Gitu. Jadi learning by doing aja. Jadi saya bisnis seneng, Mas ya. Seneng, jadi menjalani bisnis ini karena hobi. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, saya memang sangat fanatik sekali ngelihat kambing-kambing besar, seneng gitu. Jadi kambing jumbo di sini perlu saya sampaikan, ini memang saya membeli kambing-kambing besar ini ada tujuannya, Mas. Yang pertama, tujuannya untuk pejantan atau budidaya. Jadi kambing yang saya beli dengan kualitas-kualitas super itu rata-rata afkir atau masih ada di level-level kontes. Jadi di dunia peranakan ETA, waras kali besing ini ada kontesnya, Mas. Dan itu kontes resmi dari pemerintah. Kambing besar ini kan ada masa afkir atau masa expirednya untuk jadi pejantan. Nah, ketika sudah 4 tahun ke atas, rata-rata ya dengan usia segitu, 3, 4 tahun, 5 tahun ke atas, di afkir atau larinya ke penyempurnaan jadi hewan kurban. Gitu.
Jadi kita ambil benihnya dulu, kita ambil kualitas anakannya dulu. Memang bisnisnya dari jual anakannya itu untuk kambing-kambing monster ini. Tapi begitu mereka sudah memasuki usia lebih atau di kandang peternak, di petani sebelumnya sudah ada regenerasinya, kambing-kambing monster ini kita beli, kita sempurnakan, kita jual untuk Idul Adha. Semua bisnis saya rasa owner atau founder itu pasti mengalami keraguan ketika melangkah ya Mas. Bahkan ketika bisnis itu berjalan, baik itu bisnis sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ataupun 5 tahun itu pasti tetap ada namanya keraguan dari founder atau owner ini akan dilanjutkan atau tidak. Terutama ketika bisnis itu mengalami atau menghadapi tantangan-tantangan yang serius, misalnya dalam menjalankan bisnis ternyata terjadi kerugian, entah itu disebabkan oleh biaya operasional yang membengkak atau mungkin di bidang peternakan ini seperti saya atau Zara Farm ini kan resikonya terburuk, nauzubillah min dzalik kan mati hewannya atau sakit itu. Nah itu kan resiko-resiko yang sudah kita mitigasi, SOP sudah kita jalankan tapi tidak bisa kita hindari. Nah tentunya ketika dalam memulai bisnis atau menjalankan itu ada keraguan, tapi saya berusaha menanamkan dalam diri saya, ketika kita sudah memulai, kita tidak boleh berhenti. Kalau berhenti, ya kita akan dalam artian kalah atau menyerah, give up, ya kerugian itu semakin nyata. Jadi terus melangkah aja, kita evaluasi, ketika terjadi kegagalan kita evaluasi di mana yang keliru. Ketika sudah benar tetap dijalankan. Terus melangkah sampai di mana bisnis itu sudah berjalan settle. Jadi kalau untuk goalnya adalah pada saat momentum Idul Adha. Jadi ketika Idul Adha, selain kita tetap menjalankan bisnis harian kita, income harian tadi yang bersumber pada kambing yang untuk dikonsumsi, untuk sate, untuk warung-warung, restoran. Nah kita goalnya adalah di Idul Adha. Jadi Idul Adha ini memang saya sendiri kembali lagi kepada core bisnis Zara Farm, yaitu mengumpulkan kambing-kambing besar yang ada di Indonesia, Mas. Tujuannya seperti itu. Kita siapkan kambing-kambing terbaik di sini. Kenapa saya optimis kambing-kambing di sini salah satu farm yang terbaik? Karena saya berangkat dari kacamata saya sebagai sohibul kurban, sebagai customer. Jadi ketika saya memilih kambing, ketika saya menyeleksi kambing itu kriterianya sudah sangat tinggi seperti itu. Jadi insya Allah sesuai dengan harapan atau standar dari para konsumen di Zara Farm. Semua orang, semua teman-teman itu bisa bikin kandang, bisa belanja hewannya, tapi jangan lupa bang pakannya disiapkan terlebih dahulu. Penanaman rumput, misalnya seperti berjenis pakcong, odot, penanaman daun seperti nangka, indigo vera. Jadi kita harus ada lahan terpisah yang di situ nanti akan menjadi sumber untuk pemenuhan pakan di kandang kita. Seperti itu. Jadi bank pakan harus disiapkan dulu. Itu yang paling penting karena untuk memulai bisnis peternakan seperti yang saya sampaikan tadi, semua orang bisa bikin kandang, beli hewannya, tapi jangan lupa pakan ini yang akan menentukan kualitas kambing yang ada di peternakan kita. Yang pertama, ketika kita merawat hewan, apakah itu untuk industri, apakah itu untuk hobi di rumah, pastikan pertama adalah kebersihan dari tempat hewan itu sendiri. Jadi rutin dibersihkan kotorannya, rutin dimandikan. Kalau burung mungkin pagi dijemur. Seperti halnya kambing-kambing super ini yang besar-besar, itu juga rutin dimandikan 1 ekor 1 minggu sekali. Jadi untuk menjaga kambing itu dari kutu atau misalnya kuman dan lain-lain. Jadi kalau kandang itu kebersihan wajib pagi sore, Mas. Jadi intinya kebersihan itu menjadi faktor utama ketika kita merawat hewan. Seekor hewan atau kita entah itu hobi kita di rumah, kita punya burung, kita punya hewan-hewan lain, ya kan? Atau kita punya industri bisnis misalnya peternakan, itu kebersihan menjadi faktor utama. Ketika nanti kebersihannya terjaga, hewannya nyaman, insya Allah akan relate dengan pertumbuhan dari hewan tersebut, dari kambing tersebut. Tantangan di sini adalah cuaca ya. Karena kambing-kambing ras Etawa, Peranakan, Kaligesing atau Senduro
atau kambing-kambing besar ini rata-rata dia ada di pegunungan, Mas. Jadi di dataran tinggi yang dimana itu udaranya sejuk atau dingin ya. Ketika mereka pindah ke kota, Solo ini kan atau Sukoharjo ini termasuk masuk kota ya. Jadi dari sisi cuacanya pasti di sini lebih panas. Jadi kita berusaha memberikan misalnya beberapa kambing yang saya analisa dia memang benar-benar dari pegunungan, saya kasih blower tuh atasnya supaya untuk mendinginkan dari kondisi cuaca di sini untuk kambing untuk memudahkan dia beradaptasi. Zara Farm kalau melihat tantangan itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri ya buat Zara Farm ya. Justru semakin banyak tantangan saat ini adalah bertumbuhnya peternak-peternak pemuda baru yang dimana anak-anak muda ini kaya akan inovasi. Ya kan, makanya di sini ini menjadi challenge atau PR bagi Zara Farm bahwa Zara Farm juga harus terus berinovasi, Mas. Jadi sekarang bila mana kita lihat di media sosial, di Instagram, di TikTok, itu anak-anak muda sekarang itu mengemas peternakan itu sedemikian dahsyat bagusnya. Bahkan baik dari kalangan beberapa generasi itu semua tertarik dengan konsep peternakan saat ini yang dikemas sedemikian rupa di media sosial, baik itu Instagram, TikTok, di YouTube. Nah, tantangan Zara Farm adalah ketika banyaknya sekarang bertumbuhnya teman-teman yang memulai bisnis. Nah, di sini kami tetap harus terus berinovasi, Mas. Tetap menjaga kualitas dari hewannya. Bagaimana kualitas hewan yang masuk ini nggak boleh kambing yang asal-asalan seperti itu, yang nggak hanya gede aja, tapi benar-benar berkualitas. Itu yang harus kita jaga. Peternakan ini, menurut saya pribadi ya, saya ada beberapa bisnis juga di luar peternakan. Ini bisnis yang benar-benar jujur terlahir dari hati kita, Mas. Jadi ketika saya benar-benar menyelam, mendalami bisnis peternakan ini, kita harus senang dulu sama hewan, harus senang dulu sama jenis hewannya apa. Kalau ketika kita punya uang, modal nih misalnya 1 miliar, kita nggak punya basic suka dengan hewan, oke lah kita bikin peternakan aja, profit oriented gitu. Itu menurut saya tingkat kegagalannya jauh lebih tinggi. Jadi ini bisnis yang benar-benar mengandalkan kejujuran hewan ketika kita pelihara dengan baik. Dia juga akan memberikan feedback ke kita luar biasa, Mas. Saya udah membuktikan dalam perjalanan ini ketika saya memperlakukan kambing-kambing saya ini dengan terbaik dan mereka memberikan feedback ke saya juga Masya Allah luar biasa. Feedback itu dalam bentuk apa? Tentunya dalam bentuk bisnis ya. Tidak hanya dari itu, banyak saya mengenal orang-orang di luar sana yang luar biasa justru dari dunia kambing ini. Harapan ke depan tentunya yang pertama Zara Farm berharap bisa mempunyai breeding center sendiri. Jadi kita nggak mengandalkan beli terus, Mas, dari luar, Mas. Kita punya breeding center, punya mitra, dan punya peternakan yang terintegrasi. Jadi mulai dari breeding, mulai dari fattening, kita berada di satu tempat dan bisa memberikan banyak manfaat buat masyarakat di sekitar. Manfaatnya apa? Teman-teman di sini bisa memulai ternak, mungkin materinya dari sini kita bisa belajar bersama untuk memulai bisnis peternakan itu dari awal, Mas. Kalau teman-teman mau tahu lebih jauh tentang Zara Farm, yang pertama di Instagram bisa follow @zarafarmsolo. Di situ teman-teman bisa melihat daily activity Zara Farm seperti apa. Terus koleksi kambing-kambing Zara Farm seperti apa, walaupun tidak semua saya tampilkan ya, tentunya yang bisa meningkatkan value atau exposure dari media sosial itu. Yang kedua di TikTok, Mas. TikTok @zarafarmsolo juga. Jadi bisnis peternakan ini saya tambahkan, kalau di peternakan ini kan dulu hanya jual kambing, jual hewannya atau sapinya ya, Mas. Sekarang itu merchandise-nya kita juga bisa merambah ke sana, Mas. Kita jualan t-shirt, kita jualan stiker, kita jualan mug gitu yang berlogo Zara Farm atau kepala dari maskot-maskot Zara Farm ini gitu.